bintang tamu itu harus ada kehormatannya gimana gitu. Disambut masa nyelonong sendiri. Kan kita panggil tadi. Kita panggil Pak Haji Bolot, nggak keluar. Cul. Gue lama di situ nggak dipanggil Pak. Lah udah gua panggil. Jelas kita udah panggil. Pak Haji Bolot. Kita tadi sampai teriak-teriak di situ. Pak Haji Bolot, Pak Haji Bolot. Kemana aja? Siapa? Pak Haji kemana aja? Dipanggilin. Lah gue lagi duduk sono. Pak Haji tadi kan dipanggilin. Pak Haji Bolot kenapa nggak muncul? Lama duduk situ ada bahasa. Susah sama dia. Duduk Pak Haji, duduk. Silakan Pak Haji, duduk. Duduk Pak Haji. Hah? Duduk Pak Haji, duduk. Boleh duduk. Lah, saya duduk Pak Haji. Sampai dah saya ngomong. Tapi hebat tepuk tangan dong buat Pak Haji. Pak Haji sehat. Pak Haji sehat. Apa? Pak Haji sehat. Pak Haji sehat. Usia gua. Sehat, bukan nanya usia, sehat. Pak Haji sehat. Pak Haji, gini nanya. Pak Haji sakit, Pak Haji sakit. Oh, alhamdulillah sehat. Gitu. Kalau dia ditanya dia harus balik. Pi, Ya. Pakai baju apa dobol? Dobol bisa. Dobol. Tapi kita ini, baju dobol. tapi pusing kalau kita yang ngajakin ngobrol pusing. Iya. Pak Haji Mali mana? Mali, Pak Haji Mali. Siapa? Bang Mali. Mali. Bini gua. Mali, Pak bukan Mali. bini. Pak Haji Mali. Bukan bini. Nah, jadi gua cerita nih ya. Ya, nih Pak Haji. Orang tua gua. Hah? Yang lelaki. Kok ngomongin orang tua kan nanyanya Pak Haji Man. Sahabat Pak Haji Bolot. Bang Mali. Gua udah nggak punya emak, nggak punya bapak. Oh iya, bukan nanya itu Pak Iya, Haji iya. Mali. Pak Haji Mali. Iya. Di usia Pak Haji emang banyak yang udah nggak punya bapak, nggak Iya. punya ibu. Kita nggak bahas itu, kita ngebahas tentang sahabatnya Bang Mali. Usia gua sekarang 8. Aduh, usia lagi. Nih ditanya, Usia berapa? Gua dengar kabar. Iya. Nih gua dengar nih. Iya. Katanya ada Mali. Nah, kan saya tadi nanya Mali. Tadi justru kita tanya. Ini kita gimana mau talk show, gimana mau ngobrol kagak nyambung. Nanti lain kali kreatif sekalian bintang tamunya Haji Bolot sama Limbat, Gih. Biar bagus. Tuh, yang begini tuh. Gini. Dia paham nggak maksudnya begini? Ini pernah diperiksa ke THT nggak sih? Banyak orang nanya itu beneran atau bohongan. Pernah diperiksa THT? Ini. Iya. Ngapa? THT periksa dokter. Oh, dokter. Iya, pernah. Denger. Gua mah nggak boleh diiniin, nggak boleh dibikin sembuh. Kenapa? Kok nggak boleh sembuh? Emang duitnya dari situ. Iya, kalau sembuh duit gue hilang. Oh, di dokter juga nggak berani sembuhin ya. Jadi budaknya tuh dari kapan? Bolotnya tuh dari kapan? Namanya. Dari umur kapan tiba-tiba jadi bolot? Cerita nemu bolot kapan? Gua ceritanya dulu kan gua masuk kampung keluar kampung main lenong. Lenong. Iya, gua denger. Kan gua denger. Yang bolot siapa? Dipikir dia seluruh dunia sama kayak dia. Ayo lenong. Baru dia yang nggak denger. Gue bingung sama dia. Jadi dari dulu main lenong dari kampung ke kampung. Masuk seni lenong tahun 63. Tiga udah ngelenong. 3 kita belum lahir. 63. Iya, dengar 63. Iya maaf. Iya, 63. Iya terus. Masuk lenong, masuk kampung keluar kampung. Akhirnya gua pengen tahu, gua bikin grup lawak. Bikin grup lawak. Namanya? Grup lawak. Bolot grup. Bolot grup. Itu bolot semua tuh. Iya, bolot grup. Tahun 87 kalau nggak salah. 87 gue baru lahir. Dari tahun 63 sampai 87. Sampai 87 gua pada waktu itu nggak bolot, nggak budak. Tapi namanya udah bolot grup. Nanti gua bikin lawak, baru gua bikin bolot grup. Gitu. Dari situ baru tuh keluar Lu denger gua ngomong? Iya, gua dengar. Lanjut. Ini kan saya lagi ngelanjutin pembicaraan. Serba salah ya kita. Setelah ya? itu yang nggak denger. Pertama adalah apa namanya tuh di kecamatan.
itunya bikin pentasnya. Ya bukan ide komedi bolotnya dari mana? Bukan kecamatan kan? Ikutin aja dulu, lu jangan marah-marah mulu, Kecamatan Rapi. gua dapet juara 1. Juara 1 di Ada kecamatan. beberapa pelawak itu. Nah, Terus? Begitu ini lantas di kabupaten. ini dari Terus? kecamatan ke kabupaten ke kampung nih ntar lagi nih. Kabupaten namanya juga dapat juara juga. Juara lagi. Juaranya sih kita nggak nanya Pak Haji Iya, Bolot Pak. ya. Kita ada sabar ada batasnya ya Pak Haji ya. Iya. Yang kita tanya bolotnya itu idenya pas kapan? Ya, disuruh orang atau ternyata Nemu, sendiri nih nemu. nemu. Tahun 87. Iya tahu 87 maksudnya gimana ceritanya? Prosesnya gimana Pak Haji? Pada waktu itu gua cari ide ya. Hah? Ah, Hah? Oh, kita yang ha. Gua yang ha. Itu lucu banget. Jadi gua cari ide pada waktu itu ide apa ini yang belum ada. Dengerin ya. Iya, gua dengerin. Astagfirullah. Ide apa yang belum ada, gua pikir gua wah budek nih yang belum ada. Semua ada, ya enggak? Cuma yang budak yang belum ada. Denger loh. Iya dengerin. Astagfirullahaladzim. Dicoba tuh. Ya gua coba-coba ya alhamdulillah itulah. Dari 87 budak sampai sekarang kagak capek. Nah, Gak mau komedi yang lain gitu. gua sih enggak. Semua adalah di sinetron di apa, gua biar kalian jadi camat, gua jadi lurah, apalagi jadi RT, suruhnya budek aja. Jadi orang kaya juga budak aja tadi. Ya dia kagak capek, lawan mainnya yang capek. Tapi dulu pertama kali dibayar berapa, Pak Haji? Wah, kalau dulu mah di apa nih? Di Lenong. Lenong. Oh, di Lenong gua pertama sekali gua main, gua masuk Lenong, tempe nggak dapat bayaran. Dibayar pakai apa? Makan doang. Ya untuk makan, paling nggak ngerokok lah gitu. Yang penting happy aja gitu manggung. Ya, gua mau pengen tahu aja seni bagaimana. Oh. Nah terus pemasukannya gimana buat keluarga dan lain-lain? Gua pada waktu itu kan gua habis pulang dari Priuk, kerja di Tanjung Priuk. Terus? Pakaian gua habis gua jualin. Terus? Hubungannya apa yang pertanyaan gua? Buat makan Dijual-jualin. Jadi dia Nah kalau ngelenong kagak ngasilin duit makan gimana? Ya makan itu aja, pakaian gua jualin, gua cuma pengen tahu aja gitu. Jadi seniman banget, Iya. Pak Haji tuh dia menjaga lenong Betawi. Yang penting dia pengen tahu kalau ngelenong tuh rasanya bagaimana. Akhirnya? Ya akhirnya ya tahun 90 baru ketemulah kita main TV. Tapi Jadi katanya dulu pernah jadi buruh pelabuhan ya Pak Haji ya? Itu manggul-manggul. lalu budek tadi kan ngomong. Iya, ini kan gua mau lanjutin. Ya kan, Tadi kan ngomongnya garis bawahi lagi. cuma kerja doang di Priuk. Saya nanya, itu jadi kerja di pelabuhan nggak? Gitu kan saya nanya. Kayaknya hari ini kita dosa sama orang tua di kita ya. Di Priuk. Di Priuk. Itu bener manggul-manggul gitu. Bukan manggul, di kerjanya di kapal di pelabuhan. Iya. Bongkar itu. Bongkar apa? Kardus. Barang-barang. Oh barang-barang. Lu dibayar berapa dulu jadi di pelabuhan? 20 perak. 20 perak. Tahun berapa itu? Tahun 60-an. 20 perak. 20 perak. Sekarang berapa kalau di 20.000 lah. Filipin? Ya kalau 200. sekarang mungkin 200. 200.000. Iya. Terus akhirnya masuk TV. Rasanya dipercaya masuk TV pertama gimana? Ya gue sih begini, pada waktu itu kan diajak sama ya Jaja Merja. Ayah Jaja. Jaja. Ayah Jaja. Kan, iya. kan kita sopan manggilnya Ayah Jaja. Kan nggak mungkin kita panggil Jaja, kan ntar Nggak dimarah. mungkin, Iya, Ayah Jaja. Iya. Terus Pak Haji Najar Amin. Iya. Main itu. Pak Nizar Amir. Ya Dorce masih muda-muda gitu. Akhirnya pada masuk TV semua. Ya gua main gitu ya. Tapi hebatnya bisa bertahan sampai sekarang ya. Iya, Bisa bertahan sampai sekarang. tahun 90, Ya. tahun 92 gua dipanggil lagi diajak sama Ali Sahab. Ali Sinetron. Pepesan kosong. Iya, bener. Pepesan. Iya pepesan kosong. Iya, pepesan kosong. Iya pepesan kosong. Iya. Tapi hebat meskipun ngetop sampai sekarang. Lihat dong handphonenya dong. Iya, handphone itu apa? Itu apa? Iya, handphone zaman dulu. Lu lihat. Oh handphone. ini nih kalau bunyi Handphone. Iya, tahu handphone. Muset mahal gue beli ini. Ah, mahal dari mana zaman dulu? 3 juta. 30 juta. 300. 300 ribu. Bukan, maaf Haji, pinjam. Lihat handphonenya begini kan? Ini HP.
Kirain gue catukan rambut. Iya. Ini kayak catukan rambut. Tapi mohon maaf ya, jadi kalau percuma dia ada handphone juga, handphone berdering juga nggak akan didengar sama dia. Nggak bisa. Kecuali tawaran job langsung denger dia, tahu. Dinyalain sama dia tuh. Iya keren. Hah? Niat keren ya, Pak Haji. Gua sih nggak perlu umpamanya yang ada foto, ada apa tuh. Bukan nggak perlu, emang dia nggak ngerti sebenarnya. Satu nggak ngerti, kedua nggak perlu. Ada foto-foto, gua mau foto siapa, orang-orang malah yang foto gua. Oh, sombong. Ya Allah, bener juga sih, bener juga. Bener juga sih. Iya. Iya, bener-bener. Gua yang penting bisa masuk, bisa keluar. Iya. Bisa masuk, Iya. bisa keluar. Iya. Itu yang paling penting. Iya, paling bisa masuk, bisa keluar teleponnya. Tapi hebatnya Pak Haji Bolot. 92. Lantas di sini gua udah pernah dulu bikin apa ini. Ya kita nggak nanya itu, nanyanya sahabat. Sahabat cuma nanya iya atau kan tinggal kita jawab doang. Iya, enggak, gitu sahabat. Men, Iya. Jadi bukan Berarti sahabat. teman sahabat. Makan yuk. Makan Ini kayaknya Boleh, boleh. perlu dikasih kalau makan deh. kalau mau bilang makan aja boleh. Makan. Susah ngomong makan ya. Kita Boleh. makan warteg nih. Makan ya makan. Lah, ada dia di mari. Lah, kali. Orang miskin kemari. Wah, emang semua orang miskin makan di warteg enggak? Warteg mah semua kalangan makan. Oh gitu. Iya. Pak Haji, Mali ya? Apa kabar Pak Haji? Baik. Ada di sini. Kita tunggu. Diambil. Saya orang kalau minta ngomong dulu, jangan nyomot baru minta. Kerupuk. Tadi nanya ini sahabat bukan teman, berarti nggak deket-deket banget Iya. berduaan tuh. Ya soalnya makanya gue jauh kan, dia jauh, gue jauh, jadi makanya nggak dekat. Kalau lagi begini dekat. Nah, gimana sih bukan maksudnya sebagai teman, sebagai sahabat sedekat apa Pak? Iya. Pak Mali. Makasih ya. Ada abang. Bang, Ngapain sih lu genit-genit orang? Bang, maaf ya Bang ya. Coba makan. Iya, ini makan Bang. ini mah yang viral juga tau. Iya, ini viral Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi ya? Oh iya. Ya, nanti kita ngobrol Pak Yudi ya. Oke, siap, Yang siap. ngomong Pak Mali dulu nih. Oke, oke. Pak Itu Bolot. wartegnya katanya bisa punya 1000 cabang. Ntar ngobrol Pak Yudi ya. Iya. Cabang. Tak dulu. Ini sebetulnya siapa sih ini? Ini kan sahabat nih. Manis. Tadi Itu kan kerupuk dikasih ngambil sendiri. Kopi dikasih. Terus ngapain ngambil duluan? Kopinya manis, ini bukan kopi gua ini. ini kopi aku. Aku. Kopi engkau belum ada. Oh, engkau. Aku dan engkau. Sedekat apa sih sama Pak Bolot? Pernah berantem nggak? Pernah berantem nggak? Pada mau gitu tuh. Tuh, kayak begini kan orang nyebelin tuh. Ya. Banyak yang ngomong katanya sabar banget ngadepin Pak Bolot, katanya Bang Mali. Ya soalnya yang bisa sabar ngadepin dia cuman gue doang. Tapi kalau berteman pernah berantem nggak? Gak pernah. Sama sekali. Urusan masa? duit, rebutan. Oh sering. Oh, kan gimana? Berarti pernah berantem dong? Tapi itu duit-duitan, bukan duit yang benar Oh. gitu. Yang namanya komedi kan harus cari akal supaya lucu bagaimana caranya. Oh gitu. Gitu, ya kan? Waktu gue sebetulnya males ngomong banget. Udahnya datang belakangan, diajak ngomongnya budeg. Ketawa lagi. Ketawa. Senyum. Tanya-tanya, denger gak gue ngomongnya? Dengar nggak tadi? Apa bilang katanya? Udah makan. Bukan ngajak makan, orang ngejelek-jelekin nggak denger dia. Aduh. Mau Apaan? kenapa sih? Supaya dia denger ngomongnya begini. Coba. Ini kita dikasih duit 40 berdua, jadi lu 10, gua 30. Nggak bisa begitu. Ya denger dia. Denger tadi. Nah, harus adil. Sama-sama dong. Budek aneh begini Iya, ya. budak aneh. Giliran duit aja denger ya. Duit makan cewek aja denger. Ini maksud gua makan di sini nih yang bayar siapa? Lu apa gua? Makan. Makan. Gua makan. Kenapa? Yang bayar siapa? Tenang. Makan sepuas lo. Yang bayar? Siapa kek? Ya. Tapi karena yang nyambungnya masalah duit, boleh nanya tentang duit. Kalau nggak sopan maaf ya. Ya. Honornya samaan selalu atau beda? Sebetulnya dari pepesan kotor honor sama. Tapi Pepesan biasa. kosong, pepesan. Karena dia kan yang ajak gua. Misalnya bayaran 20 juta. Misal. Gua 15, dia 5. Kan yang ngajak gitu ya, Bang Mali. Golo biasa.
Tuh masa budak kediran duit tahu. Tapi beneran gak pernah berantem sama sekali. Ngapain sih sama temen gue pakai berantem? Ya, nggak boleh. Cukup berantem di panggung aja, di kamera berantem. Itu berantem nyari duit. Kalau di luar akur. Nah, masanya kata kita berdua sering berantem. Ih, Hei. berantem. Dia ngajak kamu. Tapi kalau tadi cerita, Pak Haji Bolot cerita pernah jadi kerja di Priuk di pelabuhan. Kalau Pak Mali dulu perjuangannya dulu pernah jadi apa, Pak? Wih, orang kaya dari lahir dia mah. Oh, bos dalam perut aja udah kaya. Masa? Beneran? Kayak monyet. Emang paling susah hidupnya kayak gimana? Tadi dia udah mancing kan, cuman kita nggak enak ngomongin. Iya. Ya, bagus sih Pak Haji. Yang namanya lawak kan harus lucu. Iya, benar. Iya, Beda sama Kiai. Oh Kiai, lu belum makan pi? Gue juga lihat ini, lihat pisang goreng jadi mau. Oh. Jadi paling susahnya itu pas ngapain? Jadi dulu pernah perjuangannya Pak Mali apa? Enggak, gue masalah ini dulu dibahas nih. Iya. Ini makanan. Ya Allah. Orang tua rebutan kerupuk. Dihancurin. Ini Mas Rafi udah disiapin. Mau, Pak? Mau apa nggak? Ya. Kata sama teri abang ya? Adat gede kuping budak. Pak Yudi, saya satu lagi ya. Ayam ya? Sampai. Ayam. Jadinya gimana? Makasih Pak Yudi. Wah, biarin lah. Jadi makasih Pak. Tadi aku dibuang begitu loh. Jadinya yang pas susahnya gimana dijawab apa kagak ini pertanyaan. Tapi ini wartegnya enak banget tuh ini. Emang iya? Ya lu enak nasi, tapi gue udah aura-auran gini. Iya, sabar. Pak Yudi. Pak Yudi punya warteg berapa Pak Yudi? Ya cabangnya udah alhamdulillah sih kurang lebih 1000 kali. Udah 1000 cabang loh. Beneran 1000 cabang. Alhamdulillah. Awalnya tahun berapa? Aku lupa ya, saking lamanya mungkin ya zamannya Kalau lupa. reformasi itu masih Mas, udah kalau mulai lupa bun-bunan itu. Ya. Nih, tapi buat ngingetin yang ada di rumah, siapa Pak Yudi? Pak Suyudi, Sayudi. Sayudi, iya. Yang memiliki warteg yang terkenal. Sekarang kan kalau dulu kan slogan kami itu siap mewartakan Jabodetabek. Mewartegkan Jabodetabek. Ya, kalau sekarang siap mewartakan Indonesia. Wow. Mas, Cabang pertama di mana? Mas tanya, jawabnya di. Tegal dong. Tegal. Tegal. Itu denger lu. Wah, Tegal. Iya, Tegal. tahu Tegal. Cabang pertama di mana? Yang pertama kali Ya, banget. pertama kali. Pertama kali itu di daerah Cilandak. Cilandak. Apa yang membedain wartegnya punya Pak Yudi sama warteg Iya, yang sampai lain? viral begini, Pak. Ya dulu kan kita pencetus yang warteg bersih. Karena dulu kalau setiap kali kami ngontrak tuh selalu kalau ditanya kan buat apa gitu kan. Ya. Selalu ini buat warteg, janganlah ntar kotor kumuh gitu kan. Jadi aku berarti mindset selama ini masyarakat warteg itu kotor kumuh gitu kan. Jadi akhirnya aku merubah biar jangan terkesan kumuh tuh gitu. Satu warteg tuh bisa omset berapa satu warteg? Ya masing-masing sih Mas Rafi. Ya jadi istilahnya tergantung kestrategisan lokasi. 1 juta, 2 juta bisa lebih ya? Lebih. Ada yang lebih banyak. 5 juta juga ada ya? Ada juga. Ya ilah pelan ngapa lo? Gelasnya mana? Gelasnya, gelas. Gelas. Gelasnya lu. Tuh diambil yang Pak Suyudi ya. Gelas. Jadi Tegal Mas ya? Ya kan tadi tadi udah. Ngomong tuh maju, jangan mundur. Mas, Pak Yudi, Tegalnya kendi. Ya tadi udah ditanya sama Pak Mali. Persis lagi. Ya sabar nanya. Ci, ntar keselak lu. Enggaknya kendi, gua kata tempayan. Nengendi. Nangendi. Tegalnya nangendi, bukan nakendi. Ngomong Jawa gua ngerti banget kan. Ya tapi kalau kendi bukan Jawa, abal gedeng. Lah kan gua lama di Bandung. Kalau lama di Bandung. Kan Jawa, masa lu di Bandung mah Sunda punten, itu Sunda. Enggak. Kalau itu Lu berantem di luar deh berdua lah, kita mau ngobrol nih. Pak Suyudi. Boleh makan dulu sayang. Kalau Pak Sayudi ini kan lulusan SD. Ya betul. Emang iya Pak Yudi? Lulusan SD. Betul. Lulusan SD doang bisa punya. Emang iya beneran? Kenapa? Gua belum ngomong baru begini doang. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Emang bener lulusan SD aja? Iya, Mas Irfan. Kenapa dulu cuma lulus SD? Ya dulu mindset aku kan gini, dulu emang aku paling dimarahin lah karena memang aku 7 bersaudara, aku yang nggak mau sekolah lulus SD. Karena dulu mindset saya gini, kalau dulu teman-teman saya yang orang tuanya di Jakarta tuh jajannya banyak tuh Mas Irfan. Terus? Jadi mindset aku berarti kalau di Jakarta itu enak gitu kan. Nah terus giliran aku libur sekolah, karena aku diajak liburan kakak tuh yang usaha di Jakarta.
kok anak-anaknya pada enak ya. Maksudnya kalau anaknya kakak saya, kalau ada bakso udah nggak minta lagi, nggak suka. Ya. Otak langsung beli gitu Ambil kan. ke muka Jadi gua. mindset aku udah, wah aku pengen dagang aja deh, usaha aja gitu. Dari umur berapa itu? Udah pengen dagang usaha tuh dari SD? Aku masih SD aja udah bantuin orang tua dagang di kampung. Dulu ibu almarhum itu jualan tempe. Jadi kalau sebelum sekolah, udah kelas 5, kelas 6 itu aku harus mikul tempe dulu ke pasar. Orang tua kan dagang tempe tuh. Jadi ya aku dididik dari kecil Ya. untuk mandiri. Bapak saya tani, saya juga kalau habis pulang sekolah jam 2 ya udah langsung ke sawah. Hebat loh. Wah, hebat ya. Pak Sayudi nih ya. SD aja punya hampir 1000 cabang, gimana kalau S1 udah seluruh dunia kali dia punyanya. Tapi Pak Sayudi kan punya berapa? 1000 warteg. Nih, punya berapa kontrakan? Kasih tahu. Oh iya tadi kita belum. Berapa kontrakan? Kontrakan. Kontrakan. Lu ditanya dia tuh 1000 warteg. Lu kontrakan berapa budeg? Berapa? Berapa pintu? Berapa pintu? Oh gitu. Wartegnya mah dia tinggalnya mana mas? Tegal. Enggak, tadi itu Tegal. Udah gua nanya. Pak Bolot udah berapa kontrakannya? Saya Tegal, turun saya, nenek saya gua orang Tegal. Tegal mana Pak Haji? Tegal Bulakan. Langgen. Tahu Langgen. Berapa kontrakannya tanya? Kontrakan. Kan nanya kontrakannya berapa pintu. Kontrakannya berapa pintu. Kontrakan. Enggak ngontrak kon. Bukan kontrakannya. Kan usaha. Itu usahanya warteg. Katanya Pak Bolot punya kontrakan banyak, berapa pintu kontrakannya? Oh kontrakan. Iya. Ya cuma baru berapa lah, enggak Ada 3 pintu. baru 142. Tapi pintu semua kagak ada jendelanya itu di kontrakan. Ini serius 142 ya? Beneran? Hebat. Hebat tuh. Kalau Pak Mali ada bisnis? Atu juga kagak. Ya kagak ada. Jadi bisnis lainnya Yang apa? kontrak bukan gua, bini gua yang punya kontrakannya. Beneran punya? Yang bahanin gua gitu. Oh ya sama Oh, aja. sama Pak Mali juga punya kontrakan juga? Berapa pintu Bang Mali? 3. Oh iya. 3. Beneran ah? Ah begigi. Ayah. Ah begitu. Ah begini. Oh begini. Ya enggak. Ya kita mau punya, kagak punya ya kita tenang aja ya enggak. Iya. Nih. Budeg amat sih lo. Bodoh amat mau ngomong apa ya. Tapi Pak Yudi, ini harus menginspirasi kita semuanya loh. Kan kita dengar kisah suksesnya tuh. Dari 1 cabang tiba-tiba sekarang 800 mau 1000. Tapi dulu katanya pernah ngegadein rumah lu. Nah itu usahanya Iya, gimana benar. sampai sukses gitu? Ya dulu sih emang modal pertama, makanya warteg pertama saya itu belum Karisma Bahari ya, masih dulu warteg MM pertama. Karena itu singkatan dari modal mertua dulu. Itu warteg pertama juga kaki 5 juga di samping kantor Kecamatan Cilandak. Ngomong atu-atu sama jangan dicecer gitu mas. Gua Ya, emang bener ya Pak Haji ya? Emang begitu. Gua sih nggak masalah, dia kagak denger. Terus. Itu dulu modal mertua, dalikan rumah. Iya, itu kan sertifikat rumah dari mertua itu dipinjamkan di bank lah istilahnya. Habis kita punya modal, kita buka sendiri. Di area situ juga masih wilayah-wilayah Cilandak juga. Akhirnya jadi karena kualitasnya salah satu kebersihannya yang ditawarkan, akhirnya orang pada puas terus berkembang. Nah, terus dulu juga kita bisnisnya dulu ngeriditin warteg ke teman-teman. Nah, jadi dulu ngeriditin, tapi dia angsurannya tiap bulan tuh bebas. Dalam arti tidak kayak utang di bank kan harus flat tuh, mamanya 5 juta harus flat. Kalau kita enggak dulu. Pokoknya sebulan ini 2 juta, bulan depan 5, bulan depan lagi 3 juta, kadang-kadang ada 1 juta, ya nggak apa-apa. Jadi mereka tuh tidak merasa terbebani oleh angsuran. Berarti franchise atau gimana? Kayak ini itu ngebantu orang sebenarnya ya. Iya, dulu seperti Bantu. itu. Jadi Sekarang misalnya franchise, gua- Mas Irfan. misalnya gua modal dimodalin, ya udah deh. Nanti bayarnya terserah aja semampunya gitu Oke. kan. Nah, ini Tapi sekarang sistemnya franchise. Franchise. Nah, ngejaga kualitasnya gimana? Misal, kan tidak hanya kebersihannya saja, rasanya juga apakah dikontrol? Kan ada trainingnya Mas Irfan. Oh, ada training. Jadi pengelola-pengelola itu di training dulu sebelum kita tempatkan di satu tempat. Oke. Jadi beneran terjaga kualitasnya ya? Satu franchise berapa sekarang? Misalnya nih saya mau ikut franchise berapa? Satu warteg. Jadi kalau aku ngeliatnya bangunannya Mas Raffi, bangunannya besar, kecil atau sedang gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau Kecil? kita kan, kalau kecil itu paling kecil itu 135. 35 juta. Nah, tapi belum termasuk sewa kios. Kalau punya kios sendiri ya berarti segitu itu paling kecil. Kalau yang sedang, Kalau yang sedang sekitaran 150. kalau yang gede, Yang kisaran 170, 160. Oh, segitu. Kurang. Masih di Kita bawah ngeliat bangunannya, soalnya kan aku Mirip nanti akan ya? merenovasi. Iya. Dan itu pun bahasanya jual putu, jadi sekali tidak ada royalti apapun. Satu gitu? tempat itu 10 Seumur tahun. hidup? Betul kalau satu seumur tempat. hidup. Apa nama wartegnya? Karisma Bahari. Jadi kalau katanya Karisma. gua langkah sekali ada Karisma Bahari, pokoknya itu berarti Pak Yudi gitu ya? Mana itu, Lu suka lihat ya? Tahu ya? Karisma Bahari tahu? Pak Haji Bolot tahu nggak? Karisma Bahari tahu? Tahu nggak Pak Haji? Karisma Bahari.
Katanya orang Tegal gitu kan. Oke. Cabang paling jauh sekarang di mana? Di Bali. Wih. Sampai di Bali. Di Bali, di Kudus, di Jogja, ya udah di luar Jabodetabek. Makanya kan dulu kan slogannya siap mewartakan Jabodetabek. Ya, Sekarang permintaan banyak luar kota, sekarang Sudah mewartakan. siap mewartakan Jadi ini. kalau bisa franchise yang disiapkan oleh timnya, ya. Lot, sampai ke Bali wartegnya. Apa? Dia sampai ke Bali wartegnya. Ayam. Warteg sampai ke Bali. Goreng. Kuping lu budek. Di Bali kan ada kan ya? Allah. Sobek. Baru mau nanya ini, air panas gimana ya rasanya kok disiram gitu kan? Tapi kalau franchise itu yang disiapkan di Pak Sayudi apa? Merek. Iya, terus tempat kami carikan juga. Kalau belum punya tempat, nanti tim kami untuk mencarikan tempat. Makanya Mas Rapi pengen nih di Jakarta Selatan. Di Andara. Nah, ya di situ. Dari situ kan udah banyak juga arah Pondok Labu gitu kan. Pegawainya dilihat juga, Semuanya dari tim kami lah udah disiapkan semua. di training. Mantep ya. Betul. Ada Banyak pegawai, As. Banyak. Ada 200. Lebih. Orang cabangnya 1000, Pak Haji. Hebat. Warungnya 1000. Enggak, pasti seorang